pada kesempatan kali ini kita masuk pada salah seorang sahabat yang mulia, Adi ibnu Hatim At-Ta'i. Ini Adi bin Hatim. Pada tahun ke-9 Hijriyah, ya, pada tahun ke-9 Hijriyah, bahwasannya raja-raja ataupun kerajaan-kerajaan di Jazirah Al-Arabiyah, mereka sudah mulai menerima Islam dan mereka sudah mulai lembut hatinya untuk menerima daripada keimanan setelah mereka menolak Islam. Dan mereka memberikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara raja-raja tersebut adalah Adi ibnu Hatim At-Ta'i dari kerajaan Tai, ya. Yang ini masih belum menerima Islam, ya. Dan ini akan kita bacakan kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mewarisi kerajaan daripada bapaknya Al-Hatim, ya, di Tain, suatu negeri namanya Tain. Dan di antara kebiasaan raja di Tai, Adi bin Hatim ataupun bapaknya dan raja-raja sebelumnya, mereka memungut 1/4 daripada harta rakyatnya, ya, baik itu belum bentuk ghanimah, ya. Jadi mereka memungut 1/4 daripada hartanya. Walamma sada'a ar-rasulul karim bida'watil huda wal haq. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah memancangkan di daerah Jazirah Arabiyah dakwah yang hak ini, dakwah Islam, sampailah ini membuat Adi bin Hatim menjadi khawatir, ya, menjadi khawatir karena dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad SAW mulai diterima oleh raja-raja serta kerajaan-kerajaan di Jazirah Arabiyah, mulai meluas, dan ini membuat permusuhan Adi bin Hatim kepada Rasulullah SAW yang dia belum pernah melihatnya, belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkata Adi bin Hatim, "Ma min rajulin minal Arab kana asadda minni karahatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khina sami'tu bihi." Tidak ada seseorang di Jazirah Arab ini yang lebih aku benci, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku mendengarnya. Ini perkataan Adi bin Hatim, ya. Faqad kuntu imra'an syarifan wa kuntu nasraniyan. Dan waktu itu, kata Adi bin Hatim, beliau menceritakan sendiri perihal kisahnya, ya. Waktu itu aku adalah orang yang mulia, aku seorang raja di Tai, dan aku beragama Nasara. Wa kuntu asiru fi qaumi bil mirba, dan aku mengambil daripada kaumku, rakyatku itu harta 1/4 daripada harta mereka, ya. Fa akhudhu ruba min ghanaimihim kama kana yaf'alu ghairi min mulukil Arab. Dan aku lakukan ini, kata Adi bin Hatim, dengan mengambil harta daripada rakyatku 1/4 hartanya, ya, yang dia katakan ini adalah ghanimah, sebagaimana raja-raja Arab yang lainnya. Nah, kemudian suatu hari dia bertanya kepada budaknya, memerintahkan budaknya, ya, "Wahai budak, jika engkau mendengar pasukan Muhammad sudah menancapkan panji-panjinya di sekitar Tai, maka siapkan perbekalan-perbekalan, ya. Jadi siapkan perbekalan-perbekalan dalam bentuk onta-onta dan juga perbekalan-perbekalan yang lainnya bagi orang-orang yang safar." Ya. Jadi Adi bin Hatim ini tidak ingin dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Jadi dia ingin hijrah daripada ditawan menjadi tawanan kaum muslimin, dan dia tidak mau masuk Islam. Dia ingin pergi ke negeri Syam, pergi ke negeri di mana agama Nasara berkembang waktu itu. Maka disampaikan kepada budaknya. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah, ya, Adi bin Hatim
Karena budaknya sudah menghabarkan panji-panji Islam sudah mulai menyebar di Jazirah Arab dan termasuk sebentar lagi akan masuk ke wilayah Toi. Ya. Maka tentunya Adi bin Hatim sesuai dengan planningnya, sesuai dengan rencananya, dia menyiapkan perbekalan-perbekalan, yang mengumpulkan keluarga-keluarganya untuk pergi hijrah ke Syam menghindari ya pasukan kaum muslimin. Dia tidak ingin melawan pasukan kaum muslimin karena sudah terdengar bagaimana ya keberhasilan, kemenangan kaum muslimin setelah Fathul Mekah, dan bagaimana kerajaan-kerajaan Arab di sekitar Jazirah Arabia tunduk kepada kaum muslimin. Dan dia juga tidak mau mengungsi Islam. Ya, dia ingin menyelamatkan agamanya, agama Nasara, dengan pergi hijrah ke Syam, ya, ke Palestina waktu itu yang tersebar agama Nasara. Naam. Kemudian ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Adi bin Hatim dan rombongannya ke Syam. Sementara dia lupakan, ada satu yang terlupa. Ternyata adik kandungnya masih tertinggal di Toi, ya. Karena begitu sibuknya mengurusi perpindahan, ya, migrasi dari Toi ke Syam, ternyata adik kandungnya tertinggal di Toi. Subhanallah. Akhirnya tentunya kaum muslimin bisa menguasai Toi dan adiknya menjadi tawanan kaum muslimin. Dan Adi bin Hatim baru ingat ketika di Syam. Subhanallah. Baru ingat adiknya ketika di Syam. Naam. Kita bacakan di sini. Maka terjadilah peristiwa. Tentunya adik daripada Adi bin Hatim ini menjadi tawanan kaum muslimin, dan Rasulullah melewati tawan-tawan tersebut. Berkata, ya, Adi bin Hatim menceritakan ketika Rasulullah melewati adiknya Adi bin Hatim, maka dia berdiri, adiknya ini, dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halakal walidu wa ghabal wafidu famnun alayya minallahi alaika." Ya Rasulullah, bapakku telah meninggal, ya, dan orang yang menjadi waliku telah pergi. Maksudnya Adi bin Hatim, kakaknya, ya. Berilah keamanan padaku. Faqala, maka Rasul berkata kepada adik daripada Adi bin Hatim, "Wa man wafiduka?" Siapa yang menjadi walimu? Siapa yang menjadi pengamanmu? Fakultu Adi bin Hatim. Maka adiknya mengatakan Adi bin Hatim, ya. Faqala al-farru minallahi wa rasuli. Dia sudah pergi daripada Allah dan Rasulnya, ya. Sudah pergi ke Syam. Summa madali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tinggalkan, ya. Falamma kana al-ghadu marra biha faqalat lahu misla qauliha bil ams. Kemudian di hari esoknya wanita tersebut, adiknya Adi bin Hatim, mengatakan sebagaimana dikatakan kemarin, ya. Ya Rasulullah, ya, bapakku telah wafat dan orang yang terdekatku yang mengayomiku telah pergi, ya. Maka Rasulullah katakan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kemarin juga, ya, yakni al-farru minallahi wa rasuli. Sungguh Adi bin Hatim telah pergi meninggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Naam. Kemudian akhirnya di hari selanjutnya, ya, wanita tersebut mengatakan apa yang dikatakan hari pertama, ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luluh hatinya dan beliau katakan, wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin pergi Syam untuk berjumpa dengan Adi bin Hatim." Maka Rasulullah katakan, "Tunggu sampai ada rombongan yang amanah yang akan mengantarmu ke Syam." Sedangkan Adi bin Hatim sudah memikirkan hal-hal yang buruk terhadap adiknya yang ada di Madinah. Maka Rasulullah SAW katakan kepada adiknya Adi bin Hatim ini, "Tunggu, ya, nanti akan ada rombongan yang amanah yang akan membawamu ke negeri Syam." Subhanallah. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada rombongan yang akan pergi ke Syam, ya, maka adik bin Hatim ini langsung mencari Rasulullah. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laqad qadima rahtu min qaumi
li fihim siqatun wa balagun. Ya Rasulullah, telah datang rombongan yang siqah, yang amanah, ya, yang akan pergi ke Syam. Fakasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tunaikan janjinya. Rasul berikan dia pakaian-pakaian, Rasul berikan perbekalan-perbekalan untuk pergi ke Syam. Ya. Dan wa'ataha nafaqatan takfiha fa kharajat ma'ar rukb. Maka Rasulullah berikan kepadanya perbekalan-perbekalan dan juga nafkah, berikan beberapa harta untuk hijrahnya ke Syam. Qala Adi, berkata Adi bin Hatim, ya, summa ja'alna ba'da dzalika natanassamu akhbaruha. Setelah peristiwa itu aku selalu mencari-cari kabar adikku, ya. Wa nataraqqabu qudumuha, dan aku tunggu-tunggu kedatangannya. Wa nahnu la nakadu nusaddiqu ma ruya lana min khabariha ma'a Muhammad. Dan aku, kata Adi bin Hatim, tidak percaya, ya, terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada adikku. Tidak mungkin, gitu ya. Adi bin Hatim meninggalkan adiknya, ya. Kemudian Rasulullah SAW kabulkan permintaannya untuk pergi ke Syam. Masya Allah. Nah, akhirnya datanglah satu rombongan datang dari Jazirah Arab ke Syam, dan Adi bin Hatim selalu tunggu rombongan tersebut. Ya. Keluarlah seorang wanita. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ibnatu Hatim, putrinya Hatim, faida hiya, maka dialah dia, ya, dialah adiknya. Subhanallah. Falamma wafaqat alaina badaratni biqauliha. Ketika adiknya ini keluar daripada sekedupnya, ya, daripada sekedup kereta, maka dia marah kepada kakaknya. Al-qati'udz zalim. Ya, antum seorang yang zalim, tinggalkan adiknya, hijrah sendiri, ya. Kamu telah memutus silaturahmi antara aku dengan kamu. Laqad ihtamalta bi ahlika wa waladika wa tarakta baqiyata walidaka wa auratika. Kamu telah pergi dengan keluargamu, ya, dengan rombonganmu, dan kamu tinggalkan aku. Subhanallah. Fakultu ayya ukhayya, wahai saudariku, la taquli illa khaira. Janganlah ngomong kecuali kebaikan-kebaikan. Jangan ngomong seperti itu. Dia ceritakan, ya, udurnya kenapa dia sampai tinggalkan adiknya. Kemudian Adi bin Hatim singkat cerita, heran, ya, terheran-heran, kok bisa dia selamat daripada pasukan, ya, ketika dia jadikan budak. Tentunya ketika menjadi budak, tentunya dia akan menjadi milik kaum muslimin. Maka berkata Adi bin Hatim kepada adiknya, ma taraina fi amri rajuli, bagaimana sih pendapatmu tentang Muhammad ini, ya. Faqalat, maka adiknya mengatakan, ara wallahi antal haqa bihi sari'an wa in yakun nabiyyan falisabiki ilaihi fadlu. Ya, demi Allah engkau harus pergi menghadapnya, ya, karena sungguhnya dia itu memang nabi, ya. Subhanallah. Wa in yakun malikan falan tudalla indahu wa anta. Kalau memang dia bukan nabi, tentu dia adalah seorang raja, yang raja itu tidak akan, ya, mengganggumu. Ini kata adik daripada Adi bin Hatim. Qala Adi, maka Adi bin Hatim mengatakan, faihatu jihazi wa madaitu hatta qadimtu ala Rasulillah. Kalau begitu aku akan pergi, ya, menghadapnya. Apapun yang terjadi, apakah dia nabi atau bukan nabi, ya, aku akan pergi menghadapnya. Inni la arju an yaj'ala Allah yada adiyin fi yadi fadakhaltu alaihi wa huwa fil masjid fasalamtu alaihi, ya. Dan pergilah Adi bin Hatim ini ke Madinah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, ya, aku berharap Allah Ta'ala jadikan Adi bin Hatim masuk ke dalam agama ini, ya. Maka datanglah dia menjumpai Rasulullah. Faqala manir rajul, ya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang datang ini? Fakultu, maka dia mengatakan, Adi bin Hatim. Aku Adi bin Hatim, ya, bekas raja di Ta'i, raja. Faqama ilayya, maka dia berdiri. Wa akhadha bi yadihi wa antalaqa bi ila baiti, dan Rasulullah langsung memegang tangannya dan Rasulullah mengajak ke rumahnya. Fa wallahi innahu lamadin bi ilal baiti idza laqitu imra'atun dha'ifatun kabiratun wa ma'sabiyyun saghirun fastawqafathu
dan aku diajak ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu aku masih ingat, kata Adi bin Hatim, ada seorang tua yang miskin bersama dengan anak kecil meminta kepada Rasulullah suatu permintaan dan Rasulullah layani sampai selesai, ya. Dan waktu itu Rasul masih menggandeng tanganku. Subhanallah. Fakultu fi nafsi wallahi ma hada bimalakin. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya, sungguh ini bukan seorang raja. Raja enggak seperti ini, ya. Summa akhadha bi yadihi wa madha bi hatta ataina manzilahu. Kemudian Rasulullah menggandeng tanganku sampai kami tiba di rumah beliau. Fatanawala wisadatan min adamin makhsyuwatan lifan. Kemudian beliau mengambil tikar, ya, yang terbuat dari kulit, ya. Fa'alqaha ilayya, dan mempersilahkan aku duduk di atasnya. Ijlis ala hadihi, duduk di atas tikar ini. Fastahyaitu minhu. Maka Adi bin Hatim mengatakan, aku malu, ya, karena rumah Rasulullah lantainya adalah tanah, sedangkan aku dipersilakan duduk di atas, ya, tikar yang terbuat dari kulit, yang waktu itu mungkin permadani sekarang, ya. Bal anta tajlis alaiha. Maka aku katakan, ya Rasul, wahai Muhammad, kamu yang layak duduk, ya, ini rumahmu. Faqala bal anta. Maka Rasul mengatakan, silakan kamu aja yang duduk. Subhanallah. Famtasaltu wa jalastu alaiha wa jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam al ardi. Maka aku duduk akhirnya. Akhirnya aku duduk di atas tikar yang terbuat dari kulit, ya. Dan Rasulullah duduk di atas tanah. Aku duduk di atas tikar, Rasulullah duduk di atas tanah. Idan itlam yakun fil baiti siwaha, karena tidak ada di rumah Rasulullah, ya, selain daripadanya, ya. Satu tikar tersebut, yang lainnya adalah tanah. Fakultu fi nafsi wallahi ma hadi bi amrin malik. Dan aku katakan, ya, dalam hatiku, kata Adi bin Hatim, ini bukan raja. Yang jelas ini bukan raja, kata beliau. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Adi bin Hatim, Ihya Adi bin Hatim, wahai Adi bin Hatim, alam takun rukusiyan tadinu bidinin baina nasraniyya was-sabi'ah. Bukankah kamu ini adalah rukusi? Rukusi ini yakni seorang yang beragama antara Nasoro dan Sobaiyah. Sobaiyah ini penyembah bintang, ya. Bukankah engkau adalah seorang yang beragama rukusi, yakni bainan nasrani wasobai, antara Nasoro dan Sobaiyah. Ternyata ada agama seperti ini, antara Nasoro dan Sobaiyah, dua agama jadi satu, namanya rukusi. Qultu bala. Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya. Faqala Rasulullah, alam takun tasiru fi qaumika bil mirba fata'khudhu minhum ma la yahillu laka fi dinik. Bukankah engkau mengambil seperempat harta daripada kaummu, ya, sedangkan ini dilarang oleh agamamu? Fakultu bala. Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya, ya, karena seperempat harta ini dilarang oleh kaum-kaum sebelumnya. Ghanimah itu dihalalkan kepada kaum muslimin, diharamkan kepada umat-umat sebelumnya. Summa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim mengatakan, iya. Wa araftu annahu nabiyyun. Maka Adi bin Hatim bergumam, sungguh tidak ada yang tahu masalah ini kecuali dia seorang nabi, ya, bahwasanya tidak dihalalkan ghanimah, mengambil ghanimah, ya, di umat-umat sebelumnya, umat Nasara ataupun Yahudi. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ini tidak ada yang tahu kecuali dia seorang nabi. Summa qala, maka Rasulullah SAW bersabda, la'allaka ya Adi innama yamna'uka minad dukhul fi hadzal din ma tarau min hajatil muslimin wa faqrihim. Ya Adi, aku tahu apa yang menyebabkan engkau enggan untuk segera masuk ke dalam agama Islam ini, karena engkau melihat bagaimana kondisi kaum muslimin yang miskin, ya, dan fakir. Maka Rasulullah lanjutkan, fa wallahi la yusikannal malu an yafida fihim hatta la yujadu min man ya'khuduha. Demi Allah, niscaya engkau akan melihat nanti harta kaum muslimin begitu melimpah sampai tidak ada yang mau mengambil daripada harta zakat. Wala allaka ya Adi. Maka Rasul lanjutkan, innama yamna'uka minad dukhul fi hadzal din ma tara min qillatil muslimin wa kasrati aduwihim. Ya Adi bin Hatim,
Mungkin engkau yang membuat engkau enggan untuk segera masuk ke dalam agama ini. Karenanya banyaknya musuh-musuh Islam dan sedikitnya kaum muslimin, ya. Yang membuat engkau enggan untuk masuk Islam, segera masuk ke dalam Islam adalah banyaknya kaum muslimin yang memusuhi kaum muslimin dan sedikitnya kaum muslimin. Fa wallahi, kata Rasulullah, la yusikanna an tamsa'a bil mar'ati takhruju minal qadisiyah ala ba'iriha hatta tazura hadzal bait la takhafu ahdan illallah. Sungguh demi Allah, nanti engkau akan melihat, ya, seorang muslimah dari Qadisiyah, yakni dari Persia, ya, dari Irak atau Iran, yang dia akan berjalan di atas tunggangannya dari Qadisiyah menuju Baitullah, yang dia tidak akan takut, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tersebarnya Islam, ya, dan menunjukkan keamanan. Kaum muslimin tidak lagi gentar dengan musuh-musuhnya. Rasulullah lanjutkan, wala allaka innama yamna'uka minad dukul fi hadzal din. Yang ketiga, ya Adi, sungguh yang membuat engkau enggan untuk segera masuk ke dalam agama Islam ini, annaka tara annal mulka wasultan fi ghairil muslimin wa imullah, ya, la yusikanna an tasma bil kusuri albit min ardi babil. Karena engkau melihat bagaimana kekuasaan raja-raja selain daripada kaum muslimin, raja Romawi dan raja Persia yang begitu kokoh, ya, dan engkau enggan untuk masuk ke dalam agama ini. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh kekuasaan kaum muslimin nanti akan sampai kepada istana putih yang ada di Kisra dan juga istana merah yang ada di Romawi, ya. Wa anna kunuza Kisra ibnu Hurmuz qad sarat ilaihim, dan nanti, ya, perhiasan-perhiasan Kisra nanti akan dibawa ke hadapan kaum muslimin, ya. Fakultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, kunus Kisra ibnu Hurmuz, ya, perhiasan Kisra ibnu Hurmuz akan dipindahkan kepada kaum muslimin, sesuatu yang enggak mungkin, ya. Maksudnya seolah-olah Adi bin Hatim tidak percaya. Kisra yang begitu kuat, ya, adidaya antara Kisra dan Roma. Bagaimana mungkin kerajaan perhiasan Kisra, ya, mahkotanya, kemudian baju-bajunya dan juga pedangnya yang terbuat dari intan dan emas akan dipindahkan, akan dilihat oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah katakan, "Na'am, kunus Kisra ibnu Hurmuz." Ya. Kunus yakni perhiasan Kisra akan pindah ke tangan kaum muslimin. Qala Adi bin Hatim, maka berkata Adi bin Hatim, dan Adi bin Hatim ini, ya, permusuhan sebelum masuk Islam, Adi bin Hatim selama 20 tahun memusuhi kaum muslimin, ya, tidak suka dengan kaum muslimin 20 tahun. Berkata Adi, inda dzalik syahidtu syahadatal haqqi wa aslamtu. Ketika itu maka aku bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksikan syahadat keislamanku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan Rasulullah, setelah melihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, setelah melihat kabar-kabar yang diberitakan kepada Rasulullah, yang itu tidaklah ada yang tahu kecuali dia seorang nabi. Naam. Umiru Adi bin Hatim radhiyallahu anhu tawilan. Dan Adi bin Hatim ini berumur panjang, ya. Dan dia mencari-cari tanda-tanda yang Rasulullah kabarkan, ya. Laqad tahaqqaqat isnatani wa baqiyatis salisah. Dan dia mendapatkan dua tanda yang Rasulullah SAW kabarkan, ya. Wa innaha wallahi la budda kainan. Dan kata Adi bin Hatim, aku telah dapatkan dua tanda tersebut dan aku yakin satu tanda itu akan terjadi, ya. Faqad ra'aitul mar'ah takhruju minal qadisiyah ala ba'iriha la takhaf syai'an hatta tablugha hadzal bait. Aku melihat, ya, kekuasaan kaum muslim meluas sampai aku melihat ada seorang wanita muslimah yang dia berjalan dari Qadisiyah menuju Baitullah sendiri, tidak takut, ya. Subhanallah. Ini tanda pertama yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Wa kuntu fi awalil khail agharat ala kunuzi Kisra wa akhadatha. Dan aku melihat dengan mata kepalaku perhiasan-perhiasan Kisra di hadapan kaum muslimin ketika di zaman Umar bin Khattab menaklukkan Persia dan dibawa semua harta-harta Kisra ke Madinah, dan aku melihat dengan mata kepalaku,
ya, perhiasan-perhiasan Kisra dibentangkan di hadapan kaum muslimin. Wa ahlifu billahi lataji'anna tsalisa, dan aku bersumpah demi Allah nanti akan nanti akan terpenuhi tanda yang ketiga. Tapi Adi bin Hatim keburu meninggal, tidak menyaksikan tanda yang ketiga. Dan tanda ketiga ini tanda yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya kaum muslimin nanti hartanya melimpah sampai tidak ada orang-orang yang mau menerima zakat. Ini terjadi zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz harta begitu melimpah, padahal kekuasaannya cuma 2 tahun setengah. Tidak ada fakir miskin yang meminta harta zakat. Harta zakat tidak bisa dibagi karena tidak ada yang berhak dan tidak ada yang memintanya. Dan ini terjadi di Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu an. Taib wa sadaqallahu rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini cerita tentang Adi bin Hatim yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kisah yang singkat, kisah bagaimana Islamnya Adi bin Hatim, kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya umat ini akan menguasai Kisra dan juga akan mengambil pembenaran Kisra, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang keamanan tersebarnya Islam sampai ke negeri Qadisiyah.